Di Facebook banyak berita tentang yang sedang hangat, berita tentang politik, berita tentang umat Islam, berita tentang si anu, si fulan wa alan. Wah, yang namanya berita itu mas, ya. Ini akhi, ketahuilah, hendaknya menerima berita itu kita pegang manhaj Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan kepada kita manhaj yang agung bagaimana menerima berita dan bagaimana men-share berita. Adapun menerima berita itu dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seseorang membawa berita, orang fasik yang membawa berita, lihat. Apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Tahu tabayyun? Tabayyun itu mencari kejelasannya. Bener enggak tuh? Atau cuma kabar burung atau bahkan hoax? Ya. Allah menyuruh dalam ayat ini, berita apapun yang sampai ke telinga kita, tabayyun. Ya. Kalau orang itu fasik, muslim fasik. Kalau orang itu enggak saya ketahui Ustadz majhul, apalagi majhul. Kalau dalam ilmu hadis, Pak, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang majhul, yang enggak diketahui siapa dia, itu dhaif. Maka kalau antum dapat berita, share berita dari seseorang yang antum gak kenal siapa dia, bagi antum majhul, jangan langsung ditelan, jangan langsung disebarkan. Hati-hati. Apalagi kalau berita itu isinya menakut-nakuti. Apalagi kalau berita itu isinya apa? Membuat panas hati. Manas-manasin. Hati-hati. Nah, ini manhaj dalam mengambil berita, menerima berita. Jadi kalau antum dapat berita apapun, tolong jangan langsung ditelan. Jangan jadikan hati kita seperti tong sampah. Tahu tong sampah? Semua masuk. Iya. Kita harus punya filter. Mana berita yang memang betul, mana berita yang hoak, mana yang diragukan. Hati-hati betul. Ya. Itu adab dalam menerima apa? Berita. Adapun adab dalam men-share berita dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat berapa ya? Saya lupa. 86 apa? Ada mushaf. Allah mengatakan, ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, tuh lihat, perhatikan ini. Apabila datang kepada mereka suatu perkara yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, ada'u bih, maka orang munafik itu segera menyampaikannya tanpa dipilah dan dipilih. Ternyata Pak, yang langsung menyampaikan tanpa dipilah dipilih itu sifat orang munafik, Pak. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyampaikan semua yang dia dengar.
Semua yang didengar sampaikan, semua yang dengar sampaikan. Hati-hati. Maka Allah dalam surat An-Nisa itu mengatakan, apabila datang kepada kamu berita atau perkara yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, mereka segera menyebarkannya. Lalu Allah berfirman apa? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah berita itu dikembalikan dulu kepada siapa? Rasul dan ulil amri. Ulil amri yang dimaksud di sini kata para ulama adalah para ulama. Ya. Akan tahulah orang-orang yang bisa beristinbat. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau yang Masya Allah, ya, Taisir Karim Ar-Rahman, akan tahulah orang-orang yang beristinbat apakah berita itu layak disebar atau tidak. Ini berita layak apa disebar apa enggak nih? Berapa? 83, surat An-Nisa ayat 83. Ya. Coba terkadang ya, berita-berita yang panas, yang membuat hati panas, itu sengaja disebar untuk membakar hati kita. Ya Allah. Disebar tentang kaum muslimin yang disiksa, bahkan gambar-gambar yang diupload mereka sedang disiksa. Panas nggak tuh? Panas. Kalau sudah sedang panas hati, panas, kesel, bagaikan apa Pak? Bensin. Tinggal kasih api, langsung terbakar. Bahaya Pak, bahaya. Itu kan berita-berita yang menakutkan. Sementara Rasulullah sabda, la yurawwi'ul mu'minu mu'mina. Seorang mukmin enggak boleh menakut-nakuti mukmin yang lain, enggak boleh. Dalam Islam tuh enggak boleh kita menyebarkan berita-berita yang menakut-nakuti. Enggak boleh. Yang disyariatkan dalam Islam itu menyebarkan berita yang menggembirakan. Sebarkan berita-berita yang menggembirakan itu ya akhwat Islam. Dahulu para sahabat Nabi SAW mereka berlomba-lomba untuk memberikan apa? Kabar gembira. Sebutkan dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain. Sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ya pernah mendengar seorang sahabat yang sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Bersama Rasulullah waktu itu Abu Bakar dan Umar. Rupanya yang membaca itu Ibnu Mas'ud. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Man sarrahu atau man ahabba an yasma'al Qur'ana kama unzila ghaddan tariyan falyasma' ila qira'ati Ibnu Abi Abdin. Siapa yang ingin mendengar Al-Qur'an persis seperti yang diturunkan, masih bagus sekali, silakan dengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Maka kata Umar bin Khattab, ya, aku akan beritahu Ibnu Mas'ud, aku akan berikan kabar gembira ini kepada dia. Maka segeralah Umar pergi ke Ibnu Mas'ud. Ternyata sudah didahului oleh Abu Bakar. Subhanallah, lihat Abu Bakar dan Umar berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira. Demikian pula kita ya akhwat Islam, azanillah. Makanya berita-berita yang ada di Facebook dan yang lainnya, hati-hati. Terkadang ketika kita membaca berita dan hati kita terbakar, kita marah, ketakutan. Tahu nggak Pak? Berita-berita yang menakut-nakuti itu sengaja disebar supaya menakut-nakuti kaum muslimin, Pak. Tahu nggak Pak? Kalau orang sudah ketakutan tuh biasanya akan muncul perbuatan apa Pak? Kalau orang sudah ketakutan itu akan muncul sikap ketergesa-gesaan. Kenapa antum tergesa-gesa mau pergi ke kantor? Takut terlambat, takut. Kenapa antum tergesa-gesa ngejar pesawat? Takut terlambat. Yang namanya takut itu selalu menimbulkan ketergesa-gesaan dan akibatnya akan membuat pikiran pendek.
Kalau antum sedang ketakutan, sedang kesal, sedang panas, lalu dipanas-panasi, antum tidak akan berpikir secara jernih. Yang ada adalah ingin segera melakukan suatu perbuatan yang instan. Instan, bagaimana supaya bisa membuat aksi yang langsung bes gitu. Akhirnya apa Pak? Orang-orang seperti itu akan menganggap remeh orang-orang yang kamu itu kalau cuma ngajar doang ilmu, itu bukan aksi, kata dia. Sehingga mereka selalu mengatakan, mana kamu itu aksinya, mana aksinya? Kalau cuma nuntut ilmu bukan solusi, katanya. La ilaha illallah. Akhirnya yang dianggap aksi itu adalah yang instan, yang bagi dia langsung. Padahal dia tidak sadar ketika seseorang menuntut ilmu itu justru sedang menuntut solusi. Adakah sesuatu problematika yang tidak dijawab oleh Al-Quran? Bukankah Al-Quran sudah menjawab semua problematika? Silakan baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran dari awal sampai akhir. Disitulah semua problematika yang ada, yang dihadapi oleh umat Islam dari zaman ke zaman, sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak sibukkan dengan mengkaji Al-Quran? Tapi kita sibukkan dengan men-share berita sana. Bahkan sibuk untuk mencari apa? Berita sana, mengikuti fikih waqi katanya. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi, itu justru itu bukan sebuah aksi yang menguntungkan umat Islam nantinya.